Halo bre, kembali lagi bersama saya Hasan, tentunya di channel TechMed. Dan ini adalah Redmi 10, HP entry level terbaru dari Xiaomi yang menurut saya udah berhasil mengusik pasar entry level di Indonesia. Bagaimana enggak, dengan harga 2 juta kecil, atau lebih tepatnya 2.099.000 untuk varian 4GB dengan internal storage 64GB dan 2.499.000 untuk varian 6GB dengan internal storage 128GB. Ya, dengan harga segitu kita bisa mendapatkan Redmi 10 dengan spesifikasi yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, yang pertama kita bahas untuk desainnya dulu. Akhirnya, seri entry levelnya Xiaomi mendapatkan percikan, ya cipratan-cipratan dikit dari desain kakaknya, dari seri mid-range hingga flagship. Nah, sekarang entry levelnya sudah mendapatkan desain yang terbaru. Dan ini untuk desain entry level ini udah lumayan cakep sih. Oke, dan untuk desain warna yang tersedia di pasar Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu ada carbon grey, yang kedua itu pebble white, dan yang ketiga yaitu ini, warna sea blue. Oke, baik. Yang kedua, kita bakal ngebahas untuk build quality. Ya, untuk build quality ini kita ekspektasinya diturunin dulu. Ini HP entry level. Walaupun desainnya keren, tapi untuk build quality-nya itu ini masih menggunakan material polikarbonat, baik untuk back cover maupun yang frame. Tetapi di balik build quality-nya itu terdapat fitur-fitur yang nggak kalah hebat dari pesaingnya. Di bagian atas, di sini ada 3,5 mm headphone jack, speaker kedua, ear blaster, dan mikrofon. Di bagian kanan ada tombol volume up and down dan tombol power yang merangkap sekaligus dengan fingerprint. Dan di bagian kiri ada SIM tray yang dapat menampung hingga triple slot. Di bagian bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan speaker lagi. Ya, jarang banget ada HP kelas 2 jutaan yang memiliki stereo speaker. Malah di luar sana masih banyak HP harga 2 jutaan yang masih mono speaker. Oke, sekarang kita ngebahas untuk displaynya. Display Redmi 10 ini itu masih menggunakan panel IPS. Tetapi di Redmi 10 ini Xiaomi merasa ya digembor-gemborin aja, dikasih 90 Hz kepada Redmi 10 ini, dikasih ngebut aja gitu. Tapi dibalik refresh rate yang ngebut itu, ya kita kembali lagi kepada teori entry level. Kualitas panel IPS di Redmi 10 ini menurut saya itu kesannya itu kurang hidup warnanya. Malahan saturasi warna yang dihasilkan Redmi 10 ini di bagian layarnya itu ya nggak secerah layar AMOLED. Tapi itu wajar untuk kategori entry level. Tetapi 90 Hz bro, mulus, enak scrolling, ngebut parah. Nah, ngomong-ngomong soal ngebut, apakah prosesor MediaTek Helio G88 yang baru ini termasuk ngebut? MediaTek Helio G88 dari angka itu hampir mendekati 90 dari MediaTek Helio G90 yang ngebutnya tuh udah kenceng. Tapi mau bagaimanapun juga kepala 8 ya tetap kepala 8. Malah MediaTek Helio G88 itu sama persis kayak MediaTek Helio G80. Hanya saja beda di racikannya saja. MediaTek Helio G80 itu support kamera up to 48 megapiksel. Untuk MediaTek Helio G88 itu support kameranya hingga 64 megapiksel. Penting gak tuh bikin prosesor baru demi ningkatin jumlah resolusi kamera. Tapi kalau misalkan Redmi 10 ini menggunakan resolusi 50 megapiksel tetapi prosesornya masih menggunakan MediaTek Helio G80, ya nggak kompatibel, bottleneck. Kamera udah gede 50 megapiksel tetapi prosesornya gak kuat. Nah, sekarang kita bahas untuk performanya. Apakah MediaTek Helio G88 itu ngebut
Ya untuk teknisi angka sih sama persis kayak RIG 88 ya. Tetapi untuk gambarannya kita uji dengan bermain game. By the way, ini adalah hasil benchmark dari Antutu versi 9. Tapi disclaimer dulu, ini HP bukan milik saya. Ini HP punya teman saya yang kebetulan saya pinjam buat dibikin konten di channel YouTube ini. Jadi saya mengambil klip atau cuitan dari channel sebelah, yaitu Gadget In. Di sana kita bisa melihat untuk game Mobile Legends di settingan rata kanan itu flat 60 frame per second, mulus lancar jaya. Dan untuk PUBG Mobile itu settingan defaultnya itu bisa smooth ultra, mentok di 40 fps. Tetapi untuk game FPS kayak PUBG Mobile ini gironya masih software. Jadi untuk menggunakan giro ya ini untuk bermain game FPS itu ada delaynya. Dan bagaimana untuk Genshin Impact? Kembali lagi ke teori entry level. Jangan berharap lebih kepada HP ini bisa bermain Genshin Impact. Tapi apakah bisa? Tentu bisa. Hanya saja resolusi yang dipilih harus luas, rata kiri. Dengan FPS yang didapatkan itu paling dari belasan atau mentok-mentok sampai puluhan lah, 20, 25. Apakah kompatibel mainnya? Ya untuk kompatibel enggak sih, tapi untuk have fun bisa. Tapi kalau nge-lag nggak have fun. Oke, sekarang kita bahas untuk baterainya. Di samping kita mendapatkan refresh rate yang tinggi, kecepatan prosesor yang standar G80, apakah baterainya boros? Ya untuk gambarannya, jikalau Anda menggunakan HP ini untuk sosial media, itu bisalah tembus seharian. Atau jikalau Anda menggunakan HP ini untuk kegiatan yang penting aja kayak SMS, nelpon, itu bisalah nyentuh 2 hari lebih. Beda halnya kalau misalkan Anda menggunakan HP ini untuk bermain game non-stop, itu paling dari pagi hingga sore udah perlu dicas. Oke, untuk tekanan baterai ini udah lumayan lah, udah lumayan awet. Nah, bagaimana untuk pengecasannya? Nah, untuk pengecasan HP ini, baterai ini memiliki baterai 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Apakah cepat? Ya, untuk kecepatannya itu tergolong standar sih. Walaupun fast charging tapi nggak terlalu cepat-cepat amat. Untuk gambarannya itu diisi 50 menit, itu yang TC-nya tuh 53%. Untuk full dari 0 sampai 100 itu memakan waktu kira-kira 2 jam lebih dikit dari 0 sampai full ya. Oke, ngomong-ngomong soal baterai, di sini di Redmi 10 ini memiliki suatu fitur yang baru-baru ini diterapkan di Redmi 10 ini. Malah di HP saya yang Redmi Note 10 Pro aja belum ada fiturnya. Apa yuk? Yaitu extended RAM. Kalau misalkan RAM-nya 6 dan internal storage 128 GB, nah itu dapat ditingkatkan RAM-nya menjadi 8 GB, yaitu mengambil 2 GB dari internal storage. Dan untuk RAM-nya 4 dengan internal storage 64 GB itu hanya dapat mengambil 1 GB aja. Bagaimana untuk mengaktifkannya? Gampang. Kalian tinggal buka pengaturan, lalu ke setelan tambahan, lalu di sini ada penambahan memori. Oke, sekarang ini nih yang menjadi nilai jual si Redmi 10 ini, yaitu kameranya. Kamera Redmi 10 ini dibekali dengan 4 kamera. Kamera utama dibekali dengan 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan 2 megapiksel untuk kamera depth dan makro. Ya untuk resolusi 2 megapiksel itu anggap aja bonus lah. Bagaimana untuk kualitasnya?
Ya, untuk kualitasnya kita balik lagi ke teori entry level. Di sini kita bermain peran resolusi gede nggak jadi penentu kualitas kamera itu bagus. Walaupun resolusinya gede, ya tetap ini entry level, ya kualitasnya kualitas entry level. Kualitas kamera Redmi 10 ini menurut saya ya ini masih agak pucat, warnanya enggak natural. Kalau misalkan kita menggunakan AI untuk memboost warna biar lebih keluar, ya malah jadi kesannya terlalu over. Saran saya, wajib menggunakan HDR baik di kamera utama ataupun yang ultrawide. Dan untuk kualitas low light, semua kamera baik dari flagship, mid range hingga entry level yang ini pasti mendapatkan penurunan kualitas. Bagaimana dengan halnya Redmi 10 ini? Ya bisa kita lihat kualitas fotonya di video saat ini. Kualitas low light dari Redmi 10 ini, detail dan kecerahannya itu mengurang, malah noise di mana-mana. Oleh karena itu wajib menggunakan night mode saat low light. Dan saat pengambilan foto itu tangan harus ekstra stabil untuk mendapatkan hasil yang lumayan. Oke, dan ini adalah hasil perekaman dari Redmi 10. Di sini saya sedang ada di Jalan Raya Tampot. Di sini kita bisa lihat untuk stabilisasinya ini gak ada stabilisasi apa-apa. Dan untuk kualitas mikrofonnya ini saya menggunakan mikrofon internal yang ada di HP-nya. Dan kita bisa dengar untuk suara noise di luar, ada suara mobil, suara klakson. Ya, paling gitu aja dulu untuk kamera depan. Oke, jadi kesimpulannya HP Redmi 10 ini memiliki keunggulan dari segi prosesor yang baru, kamera resolusi yang gede, baterainya gede, layar ngebut, desain cakep. Dan untuk kekurangannya apa ya? Paling kekurangannya ya belum ada NFC, Kiro masih software, tapi dihitung-hitung untuk harga entry level wajar sih, tapi emangnya penting gitu buat sebagian orang. Yang penting harganya udah lumayan murah sih. Ya Xiaomi emang jago lah dari urusan angka harga yang harusnya bisa lebih naik, Xiaomi malah diturunin. Angka dari spek yang biasanya main aman, Xiaomi naikin. Ya, jadi HP ini recommended untuk dibeli. Malah saya beranggapan bahwa the real entry level killer yaitu Redmi 10 ini, bukan lagi Poco M3. Demikianlah video review dari TechMed untuk Redmi 10 ini. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Dara, bye bye. Video review HP pertama